Ya, ini sumbangan kayak hati ayam dengan ayam. Totalnya ini lebih daripada 10 kiloan kalau dilihat. 10 kilo lebih lah. Isinya sih kayak kepala ayam, ceker, daging ayam, semua yang udah dicampur bersih. Tinggal diberikan tuh kucing-kucing jalanan yang ada di sini. Push. Biasanya rame biasanya. Push. Nah, ini siapa nih? Loli. Si Loli. Matanya agak belekan. Iya, halo, hai semuanya, apa kabar? Tepuk tangan dulu dong. Ya, kali ini hari ini aku menemani teman-teman lagi dan udah tamat sudah riwayatnya yang disebut dengan rabies dan juga cacar kucing yang menularkan ke manusia. Dan kali ini aku ngebahas mengenai masalah yang disebut dengan otitis. Bingung kan? Nggak pernah denger ya? Bagi yang udah pernah denger pasti tahu ya. Oke, sekilas mengenai otitis adalah penyakit yang disebut dengan infeksi pada saluran telinganya si kucing atau anabulnya dari teman-teman tentunya. Oke, dan teman-teman sebelum kita mulai ke YouTube ini, sebelum kita check it out ya, mari kita check it out ya. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu, like, share, dan juga komen teman-teman ya. Jangan lupa untuk dibunyikan tombol notification ya. Yang penting kalian like ya teman-teman ya, agar video ini terus berkembang dan video ini bisa membiayai para kucing atau anabul jalanan yang aku rescue. Karena aku nolong kucing itu butuh biaya yang besar teman-teman. Sementara YouTube aku belum dimonetisasi, tinggal dikit lagi. Subscribernya sudah oke, cuma jam tayangnya masih kurang banyak ya teman-teman ya. Berharap kepada teman-teman yang baru visit di channel aku, yang baru join, terima kasih a lot of, banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman, dan yang sudah subscribe terima kasih banget teman-teman ya. Dan aku doakan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit pun juga teman-teman, dan juga rezekinya dilancarkan, dan mudah-mudahan banyak sekali ya acara kayak pernikahan dan lain-lainnya agar kita bisa makan gratis ya teman-teman ya di pesta orang ya. Jangan lupa makan yang banyak, makan yang lahap ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, kita mulai aja ke video tanpa berlama-lama ya teman-teman ya. Otitis pada kucing disebut dengan penyakit yang ditularkan oleh dua macam penyebabnya ya, dua macam. Yang pertama karena bakteri atau disebut dengan tungau atau ermit ya. Nah, ini adalah sejenis kayak kutu atau binatang yang hidup yang kecil banget dalam telinganya si kucing gitu. Nah, ini berbahaya sekali teman-teman. Yang kedua disebabkan oleh jamur atau fungus ya. Fungus atau fungus nggak ngerti deh. Terus soal bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya padahal makannya tempe ya. Makannya pecel ya kan, pecel lele gitu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk yang penyakit-penyakit penyebab dari penyakit telinga kucing infeksi ini perlu teman-teman waspadai ya. Nah, di sini ada beberapa gejala yang tentunya teman-teman harus pahami ya. Harus pahami, dan tindakan-tindakan yang perlu teman-teman lakukan. Gejala yang pertama adalah telinganya berair dan bau, itu udah pasti adalah otitis atau infeksi pada telinga kucing. Yang kedua, dia agak bengkak dan dipegang agak rada-rada panas ya teman-teman ya. Serta dia sering menggaruk-garuk telinganya, yang karena digaruk itu dia merasa gatal dan makanya dia sering menggaruk. Nah, itu adalah tanda-tanda ciri khas dari infeksi pada telinga kucing. So, yang kedua, dia telinganya meskipun gatal atau bengkak gitu ya teman-teman ya. Ketika dipegang, disentuh dikit, dia kan langsung merasa kesakitan gitu. Bisa-bisa nanti dia dengan refleks menggigit, atau mungkin dia menjauh atau bagaimana. Nah, teman-teman harus perlu dengan lembut banget ya untuk menghandle-nya untuk penyakit yang ini teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya adalah bulu-bulu di sekitar lipatan telinganya si kucing ini dia menjadi rontok. Nah, itu ciri khasnya teman-teman ya. So, untuk yang dilakukan cat lover ketika menghadapi penyakit kucing seperti ini ya. Nah,
teman-teman, adalah dengan pelan-pelan mendekatkan ke kucing. Kita tahu kalau kita posisikan diri kita sebagai kucing ya, jadi kucing jadi-jadian ya, kayak kucing-kucingan bayar ya. Kalau kucing-kucingan bayar mah itu yang nggak ngerti ya. Oke, aku nggak bahas itu ya. Jadi gini loh, untuk penanganannya teman-teman perlu pendekatan yang lebih berhati-hati. Jangan bikin dia kaget atau gimana ya. Pelan-pelan teman-teman dekati, dan kemudian telinganya kucing ini teman-teman bersihkan dulu. Jangan dipencet dulu ya, tapi dibersihkan dulu dengan cara pakai cotton bud atau kapas, dibersihkan pelan-pelan, 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 dan pelan-pelan. Nah, pada tindakan terakhir adalah teman-teman ditekan bagian kiri kanan atau sekelilingnya telinga kucing seperti gini. Ini telinga manusia bukan telinga kucing ya. Jadi ditekan gini pelan-pelan, 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 pelan-pelan gitu. Nah, pada saat penekanan ini yang membuat kucing itu sakit. Jadi teman-teman harus pelan-pelan dan penuh dengan kasih sayang. Setelah menekan, dia pasti akan keluar kayak nanah atau yang berbau sangat busuk sekali ya. Nah, bau sekali ya teman-teman. Nah, itu adalah sisa atau ya kayak infeksi-infeksi yang terdapat pada telinganya si kucing. Nah, teman-teman harus bersihkan. So, untuk penanganannya teman-teman, untuk menghindari penyakit ini adalah teman-teman punya kucing, mau itu kucing kampiung, kucing ras atau kucing apapun ya, teman-teman jangan biarkan dia sering keluar rumah gitu. Cukup bermain di pekarangan rumah saja. Teman-teman bikin cat room atau kandang kucing yang bagus buat kucing. Jangan biarkan dia sering keluar agar tidak terpapar oleh yang disebut dengan ear meat ya, atau tungau-tungau kecil gitu ya teman-teman. Nah, itu bisa penyebabnya dari luar. Kalau pengalaman aku, kucing aku sering aku masukin dalam rumah, dan aku jadikan kucing itu menjadi habit atau kebiasaan dia itu di dalam rumah. Jadi tidak biasakan dia di luar. Kalau dia kebiasaan di luar, pintu buka dikit dia lari keluar gitu ya. Nah, aku biasakan dia di dalam rumah, sehingga kucing aku tuh sampai sekarang aman-aman saja, tidak flu, tidak terkena apa-apa, karena memang aku vaksin juga kucing aku teman-teman ya. Oh ya teman-teman, untuk penyakit kucing yang kayak teman-teman kucingnya flu, pilek, atau kena kaliki atau distemper ya, teman-teman jangan lupa ya. Aku ada satu produk yang aku pasarkan di luar ya, belum ada jual toko online shop dan juga lain-lainnya. Itu berupa serum super antivirus gitu. Ini bisa mengobati penyakit kayak kaliki, distemper, flu, belekan mata, kayak virus chlamydiosis yang belum vaksin F4, F3. Ini bisa membantu untuk langsung menyembuhkan si kucing yang terkena penyakit tersebut. Hasilnya 2 hari atau 1 hari biasanya udah ada perubahan di kucingnya. Nah, juga untuk mengatasi kucing yang tidak nafsu makan, ketika dispekkan ke kucingnya, dia akan nafsu makan langsung ya. Nafsu makannya akan meningkat dan dia akan rakus-rakusnya teman-teman. Untuk pengorderan, teman-teman bisa langsung WA ke aku di nomor ini. Harganya Rp120.000 teman-teman ya. Oke, dan kita lanjut lagi ke masalah soal penyakit otitis pada kucing teman-teman. Otitis pada kucing teman-teman, pencegahannya tadi adalah yang pertama sudah aku sebutkan bahwa di dalam rumah saja kucingnya, jangan dibiarkan bebas keluar rumah. Yang kedua adalah nih, perlu hati-hati ya teman-teman, memandikan kucing biasanya kan sampai basah, tutup kepala segala macam bla 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 gitu ya teman-teman ya. Itu sebenarnya tidak baik buat kucing teman-teman. Memandikan kucing adalah dari leher ini sampai ke bawah, itu menurut aku sih yang benar gitu ya teman-teman ya. Kalau menurut dokter atau menurut para cat lover yang expert nggak tahu ya. Kalau menurut aku sih gitu. Kalau aku mandikan kucing dari leher dari leher sampai ke bawah itu dimandikan basah pakai shampoo. Dan kalau untuk kepalanya biasanya sih aku hanya sekedar ngelap aja pakai tisu basah atau apa gitu, belekannya segala macam gitu teman-teman. Nah, untuk yang kedua ini pencegahannya adalah hati-hati ketika mandikan si kucing. Jangan sampai airnya masuk ke dalam telinganya si kucing. Makanya aku memandikan kucing dengan cara seperti itu. Jadi jangan sampai air masuk ke dalam telinganya kucing. Karena kucing dengan imun yang lemah akan mudah sekali terinfeksi yang disebut dengan kayak apa ya, jamur gitu. Dia akan mudah sekali tumbuh jamur gitu. Nah, jadi untuk solusinya adalah teman-teman ya, biasanya sih untuk kucing yang teman-teman mandikan jangan sampai terkena air ya. Solusinya adalah teman-teman kasih aja kolar gitu ya, yang untuk melindungi kucing dari dia menjilat atau apa-apa gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman berikan. Selain aman tidak menjilat, shampoo-nya juga aman buat
untuk supaya air tidak masuk ke dalam telinganya si kucing Anabul, teman-teman. Nah, untuk pengobatannya bagaimana, teman-teman? Pengobatannya biasanya yang aku tahu, aku pernah mengalami hal seperti ini. Kucing aku tiba-tiba infeksi ya, atau karena kenapa ya, mungkin karena salah memandikan atau apa. Yang jelas dia bukan karena kena tungau, tapi dicek ke dokter gitu ya. Nah, untuk pengobatannya bisa menggunakan cairan anti kutu, anti parasit, anti ya simbiosis mutualisme, salah lagi, simbiosis parasitisme. Jadi kutu yang menumpang merugikan, terus membuat kucing jadi sakit itu bisa pakai cairan Airmid ya. Dan untuk pengobatan yang kedua ada juga cairan anti jamur yang bisa diteteskan ke telinga. Nanti aku akan bahasnya, contoh obatnya bagaimana, teman-teman. Teman-teman bisa nanti aku di video next selanjutnya. Teman-teman komen aja kalau mau dibuatkan video selanjutnya. Oh ya, untuk video nanti setelah video ini ada nih, aku masukin playlistnya. Teman-teman bisa nonton, yaitu mengenai otitis juga. Aku pernah bahas juga. Cuma waktu itu aku bahasnya secara garis besar aja, tidak terlalu menjabar-jabar banget ya. Teman-teman nanti bisa nonton ya. Aku pernah ngebahas ini juga, cuma aku nggak sebut otitis gitu. Aku dapat ide membahas masalah otitis ini dari dokter hewan gitu, teman-teman ya. Oke, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Oh ya, satu lagi, bahaya otitis tadi belum aku sebutkan di depan ya. Selain bikin kucing ini bengkak dan juga lain-lainnya, ini bisa menyebabkan kematian pada kucing. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang ringan-ringannya teman-teman ya, seringan-ringannya itu ya juga berbahaya, namanya juga penyakit ya teman-teman ya. Oke, yaitu gendang telinganya pecah gitu ya. Gendang telinganya pecah sehingga dia menjadi kucing ya yang tuli gitu ya. Kasian banget ya, tidak mau kan terjadi sama teman-teman ya kan. Oke, nah teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk kalian subscribe dulu, di like dong, jangan pelit-pelit like-nya. Masa like doang pelit, tekan like doang ya. Like dong ya teman-teman ya, jangan pelit-pelit teman-teman ya. Aku doakan masuk surga semua ya kan, pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup rapat-rapat ya buat teman-teman ya. Dilancarkan rezekinya dan mudah-mudahan teman-teman ya, ini sekarang sudah mau pertengahan bulan, aku doakan beras kalian di rumah tetap aman-aman saja, meskipun event itu beras bulog atau beras raski dari RT RW. Oke. Dan juga yang mudah-mudahan ya dapat bantuan dari pemerintah ya untuk bantuan COVID-19. Jaga jarak dengan teman-teman Anda semuanya dan juga tetap social distancing, cuci tangan, pakai masker dan juga lain-lainnya. Tetap keep safe ya, protokol kesehatan ya teman-teman ya. Oke, kayaknya nggak ada lagi yang aku bahas ya. Thank you for watching, see you and goodbye all. Salam Kopi Cyanida, komunitas pria siap nikahi janda, dan juga salam untuk kaum Google golongan single. Bye dah.